Langit desa Sumberjati mendung, meski tidak hujan. Sudah hampir 3 bulan, suasana desa itu seperti kehilangan cahayanya. Warga lebih sering mengunci pintu rumah menjelang maghrib, dan suara azan tak lagi terdengar dari masjid yang dulu selalu ramai. Mereka takut, bukan pada binatang buas, bukan pula pada perampok, tapi pada seorang pria tua yang menyebut dirinya Ki Sarwo, seorang dukun sakti dari kaki Gunung Semeru yang tiba-tiba menetap di bukit barat desa. Ki Sarwo tidak datang untuk menolong, tapi untuk menguasai. Dalam seminggu pertama kedatangannya, ia menunjukkan kekuatan supranatural yang membuat warga bergidik. Seorang anak yang berani mengintip ritual malamnya mendadak bisu. Seekor kambing milik Pak Karyo mendadak meledak saat lewat di depan pondok sang dukun. Dan yang paling mengerikan, masjid desa diselimuti asap hitam pekat selama berhari-hari setelah seorang ustaz mencoba mengusirnya dengan doa. "Kalian tidak butuh Tuhan. Kalian butuh perlindungan dariku," ujar Ki Sarwo suatu sore di balai desa, dengan suara berat dan mata menyala merah. Ucapan itu tak disambut bantahan, hanya tundukan kepala dan wajah pucat. Kepala desa yang mencoba menegur justru jatuh pingsan, dan sejak saat itu lumpuh separuh badan. Warga mengerti satu hal, jangan pernah menentang Ki Sarwo. Setiap malam Jumat, Ki Sarwo menggelar semacam ritual pemanggilan arwah di bukit. Api menyala tinggi tanpa bahan bakar. Suara tangisan dan jeritan terdengar dari arah hutan, membuat anak-anak kecil menangis sepanjang malam. Orang-orang tua hanya bisa menggenggam tasbih tanpa suara, berharap dalam hati agar pertolongan Tuhan benar-benar ada. Satu-satunya yang masih berani mengumandangkan azan adalah Mbah Samin, kakek berusia 82 tahun yang menjadi penjaga masjid sejak muda. Setiap azan yang ia kumandangkan kini disambut dentuman halus dari atas bukit dan angin dingin yang menyapu tubuhnya. Tapi Mbah Samin tidak peduli. "Jika aku harus mati karena azan, maka biarlah aku mati dalam panggilan padanya," ucapnya lirih suatu malam, sambil menatap langit gelap yang seperti enggan menunjukkan bintang. Malam itu, dengan tangan gemetar namun hati penuh harap, Mbah Samin menulis surat. Surat yang ditulis dengan tinta dan air mata. Ia tidak tahu apakah surat itu akan sampai atau dibaca, tapi ia tahu kepada siapa surat itu ditujukan, seorang ulama muda yang namanya sering disebut di pengajian-pengajian desa sekitar. Seseorang yang dikenal tak hanya karena ilmunya, tapi juga keberaniannya menghadapi para pemuja kesesatan. Nama itu adalah Gus Ikdam. Surat itu dikirim lewat anak cucunya ke Ponpes di kota seberang. Mereka menempuh perjalanan selama 2 hari 2 malam karena harus menghindari pengawasan para kaki tangan Ki Sarwo yang tersebar di seluruh penjuru desa. Mereka seperti bayangan, tak pernah terlihat, tapi selalu tahu. Bahkan bisikan nama Gus Ikdam pun bisa menjadi alasan seseorang hilang keesokan harinya. Dan di sebuah malam yang tenang di podoknya, Gus Ikdam membuka surat itu. Hening, matanya menatap lekat tulisan tangan tua itu. Nafasnya dalam, ada getaran di dada, ada panggilan dalam jiwa. Kalau kesombongan telah menutup hati manusia, maka kebenaran harus datang dengan tangan dan doa, gumamnya. Ia pun berdiri, mengambil sorbannya, dan berdoa panjang di sepertiga malam. Pertanda bahwa perjalanan menuju desa Sumberjati akan segera dimulai. Sejak surat itu dikirim, langit desa Sumberjati tak lagi sama. Awan kelam selalu menggantung rendah, seolah menutupi desa dari cahaya dan harapan. Burung-burung tak lagi berkicau saat fajar. Bahkan ayam pun enggan berkokok. Sebuah kesunyian menyeramkan menyelimuti kehidupan warga. Di dalam rumah, para ibu menyalakan kemenyan sebagai pelindung, sementara bapak-bapak memandangi langit kosong, menanti pertolongan yang tak kunjung datang. Setiap malam, Ki Sarwo semakin menunjukkan kekuatannya. Ia menancapkan tongkat kayu hitam di tengah alun-alun dan berkata bahwa siapapun yang menyentuhnya akan dikutuk menjadi lumpuh. Anak muda bernama Benny yang mencoba menguji ucapan itu, kini terbaring dengan lidah membiru dan tubuh dingin seperti batu. Tak ada yang berani menyentuhnya, bahkan untuk sekadar membacakan doa. Masjid tua yang dulu menjadi pusat kehidupan desa kini berubah sunyi. Karpet sajadahnya berdebu, dan Al-Quran yang biasa dibaca setiap abis maghrib, tertutup rapat oleh sarang laba-laba. Bahkan muazin pun enggan mendekat. Suara azan hanya terdengar jika Mbah Samin masih sanggup mengangkat suaranya yang rentak, walau kini ia mulai batuk berdarah akibat sering dihantam angin dingin dari arah bukit. Ki Sarwo mengumumkan bahwa semua ibadah yang dilakukan tanpa seizin dirinya akan menimbulkan kutukan malam. Banyak warga percaya, karena setiap malam Jumat, selalu ada satu rumah yang terdengar jeritan tanpa asal.
Kadang suara tangisan anak kecil, kadang suara wanita tua meratap. Anehnya, rumah itu selalu milik warga yang diam-diam berzikir atau membaca doa dalam hati. Dalam kekacauan batin dan rasa takut yang mengakar, Mbah Samin terus berharap. Ia percaya suratnya akan sampai. Ia percaya Gus Ikdam akan datang. Setiap malam setelah salat Isya, meski terlatih, ia naik ke atap rumahnya dan menatap arah barat, arah di mana matahari terbenam dan harapan masih mungkin menyala. Ya Allah, kirimkan cahayamu, bisiknya, sementara darah merembes di sudut bibirnya karena batuknya makin parah. Di sisi lain, di sebuah pesantren sederhana namun penuh keberkahan, Gus Ikdam telah bersiap. Ia tak membawa banyak orang, hanya 2 santri kepercayaannya. Ia tahu, ini bukan sekadar pertarungan fisik, tapi pertarungan ilmu, iman, dan akidah. Sebelum berangkat, ia mencium tangan sang ibu, lalu berkata, "Doakan aku, Bu, akan aku cabut kesombongan itu sampai ke akar-akarnya." Perjalanan menuju desa Sumberjati memakan waktu 2 hari 1 malam. Sepanjang jalan, Gus Ikdam tak henti-hentinya membaca ayat-ayat perlindungan. Hatinya terasa berat, bukan karena takut, tapi karena beban penderitaan warga desa yang begitu besar. Dalam tidurnya, ia bahkan bermimpi melihat masjid yang diselimuti kabut hitam dan suara tangisan anak kecil dari dalamnya. Sore ketiga, langkah kaki Gus Ikdam menginjak tanah desa Sumberjati. Tanah itu terasa dingin, angin berhembus menusuk hingga ke tulang. Ia berdiri di depan gerbang desa, memandangi keheningan yang janggal, lalu memejamkan mata sejenak. Bismillah, bisiknya. Cahaya mulai bergerak ke arah yang kelam. Dan perang antara terang dan gelap pun akan segera dimulai. Gus Ikdam melangkah perlahan melewati jalan berbatu yang membelah desa Sumberjati. Matanya menelisik satu persatu rumah warga yang tertutup rapat, seolah tak berpenghuni. Tak ada anak-anak bermain, tak ada suara sapaan khas pedesaan. Bahkan suara ayam pun tak terdengar. Ini bukan desa biasa, pikir Gus Ikdam, ini seperti tanah mati yang tercekik oleh ketakutan. Tiba di halaman masjid tua, Gus Ikdam berdiri terdiam. Pintu masjid itu terbuka sedikit, seperti masih menunggu tamu terakhirnya. Di sana, Mbah Samin tengah terduduk lemas di tangga, tubuhnya bersandar pada tiang kayu yang sudah lapuk, sementara tangannya menggenggam Al-Quran lusuh yang masih hangat dengan zikir. Saat mendengar langkah kaki mendekat, kakek renta itu membuka matanya perlahan, dan saat melihat sosok berjubah putih dan bersorban, ia menangis dalam diam. Gus Ikdam, suara Mbah Samin parau, antara tak percaya dan penuh haru. Air mata mengalir dari matanya yang telah keriput karena banyaknya doa dan duka. Ia mencoba berdiri, namun tubuhnya terlalu lemah. Gus Ikdam segera menghampiri dan menopangnya. "Aku tidak mimpi, ya Allah, Engkau benar-benar kirimkan pertolonganmu." Gus Ikdam tak berkata apa-apa, hanya memeluk kakek itu dengan hangat. Detik itu juga, langit yang tadinya kelam tampak sedikit terbuka, memperlihatkan semburat cahaya jingga di ufuk barat. Seolah alam pun menyambut kedatangan sosok yang membawa cahaya. Angin pun berhenti berdesir untuk beberapa saat, memberi ruang bagi pertemuan 2 sosok ini, si tua yang bertahan dan si muda yang datang membawa harapan. Malam itu, di dalam masjid tua yang nyaris terbengkalai, Mbah Samin menceritakan segalanya. Tentang bagaimana Kisarwo menguasai desa, tentang ancaman-ancaman gaib yang tak dapat dijelaskan, dan tentang bagaimana ia menulis surat itu dengan sisa tenaga dan keimanan yang masih ia punya. "Aku pikir, surat itu tidak akan pernah sampai," ucap Mbah Samin lirih sambil menggenggam tangan Gus Ikdam. Gus Ikdam menatap mata kakek itu dalam-dalam. Doa yang lahir dari ketulusan hati, akan sampai lebih cepat dari burung terbang. "Allah yang bawa aku ke sini, Mbah. Bukan surat itu saja yang bicara, tapi hatimu yang bersujud," ucapnya sambil tersenyum. Beberapa warga yang mengintip dari balik jendela mulai berani membuka pintu rumah mereka. Bisik-bisik menyebar, "Gus Ikdam datang, Gus Ikdam datang," seolah nyala lilin di tengah kegelapan itu mulai membakar harapan mereka yang sempat padam. Mereka belum berani mendekat, tapi setidaknya mereka tahu, ada seseorang yang berani menantang gelap. Dan di Bukit Barat, tempat Kisarwo biasa bersemedi, seekor burung hitam tiba-tiba jatuh dari langit dan terbakar tanpa sebab. Kisarwo yang sedang duduk bersila membuka matanya perlahan, lalu tersenyum sinis. "Akhirnya datang juga kau, anak muda pembawa doa. Mari kita lihat, siapa yang lebih kuat, aku, atau Tuhan yang kau agung-agungkan." Pagi itu,
mentari seolah ragu untuk menampakkan sinarnya. Awan kelabu masih menggantung, namun di antara celahnya, cahaya tipis menerobos ke arah masjid desa. Suasana Sumberjati mulai berdenyut kembali, meski pelan. Di serambi masjid, Gus Ikdam berdiri dengan sorban putih menjuntai, wajahnya teduh namun tegas. Di sekitarnya, beberapa warga mulai duduk perlahan, menunduk dalam harap, seolah baru berani menghirup udara bebas setelah bertahun-tahun dikurung ketakutan. Gus Ikdam tidak langsung berbicara soal perlawanan. Ia memilih mengajak warga kembali berzikir bersama. Tangannya memegang tasbih, dan lisannya memandu bacaan tahlil, tahmid, takbir, dan sholawat. Suara itu menggema di dalam masjid yang selama ini sepi, dan anehnya, suara itu tidak menggema biasa, melainkan seperti mengguncang udara di sekitarnya. Bahkan, burung-burung gagak yang biasa bertengger di pohon tua dekat bukit kini terbang berhamburan. Ki Sarwo yang tengah duduk di padepokannya, tiba-tiba membuka mata. Dahi dan lehernya basah oleh keringat dingin. Tangan kanannya bergetar, menggenggam tongkat pusaka dari kayu hitam yang katanya diwariskan dari leluhur. Ia merasakan sesuatu yang tidak ia rasakan sejak bertahun-tahun lalu, kekuatannya terguncang oleh kekuatan yang lebih tinggi. Bukan karena ilmu, tapi karena doa yang terijabah. Di sisi lain, para santri Gus Ikdam yang datang bersamanya mulai menyapa warga satu persatu, menenangkan mereka, mendengarkan keluh kesah mereka. Tangis pecah di sudut-sudut rumah yang dulu seperti kuburan hidup. Ada yang meminta dibacakan ruqyah, ada pula yang hanya ingin dipeluk, agar merasa bahwa mereka tidak sendirian dalam kegelapan ini. Saat malam mulai turun, Gus Ikdam naik ke atas mimbar masjid yang sudah lama tak disentuh. Suaranya menggema, "Aku bukan datang untuk melawan manusia. Aku datang untuk meluruskan yang bengkok. Jika masih ada yang percaya pada Allah, maka jangan biarkan kesyirikan ini menguasai tempat kalian." Kalimat itu disambut isak tangis beberapa orang. Bagi mereka, itu bukan hanya kata-kata. Itu seperti tamparan, sekaligus pelukan. Namun malam itu juga, Ki Sarwo mengirim peringatan. Seekor ular besar muncul di depan masjid, matanya merah menyala, tubuhnya sebesar pohon kelapa. Warga panik, berlarian ke dalam masjid. Namun Gus Ikdam melangkah keluar sendiri. Dengan tenang, ia mengangkat tangan dan melantunkan ayat kursi dengan lantang. Ular itu mendesis, menggeliat liar, lalu terbakar dan lenyap di udara seperti asap yang ditiup angin. Kejadian itu mengguncang desa. Bukan hanya warga yang menyaksikan, tetapi para pengikut Ki Sarwo pun mulai ketakutan. Mereka sadar, kali ini yang datang bukan ustaz biasa. Ini adalah orang yang tidak bisa disentuh oleh kegelapan. Ki Sarwo sendiri mencakar dinding padepokannya karena murkanya tak terbendung. "Kau berani melawan aku di tempatku sendiri. Baik, kau akan melihat siapa aku sebenarnya, Gus Ikdam," geramnya. Namun Gus Ikdam malam itu justru semakin tenang. Setelah semuanya reda, ia duduk bersila di serambi masjid, bermunajat dalam tangis kepada Allah. "Ya Allah, Engkau saksikan umatmu terzalimi. Jika aku adalah jalan bagi mereka kembali padamu, maka biarkan aku menjadi cahaya di tengah malam mereka," doanya lirih. Di langit, bintang-bintang yang lama bersembunyi mulai menampakkan diri satu persatu. Fajar baru saja menyibak langit, ketika suara langkah kaki bergema di jalan berbatu menuju Bukit Barat. Gus Ikdam berjalan sendirian, hanya membawa tongkat kayu dari pesantrennya dan Al-Quran kecil di genggaman. Santri-santrinya ingin ikut, tapi ia menolak. Ini bukan perang fisik, ini tentang jiwa, dan hanya jiwa yang bersih yang bisa melawan kegelapan seperti ini, ucapnya lirih sebelum berangkat. Warga menatap punggungnya yang perlahan menghilang dalam kabut, seolah menyaksikan seorang wali melangkah menuju sarang iblis. Padepokan Ki Sarwo berdiri angkuh di puncak bukit, dikelilingi pohon tua yang menghitam, seakan mati tapi masih berdiri. Kabut tebal menyelimuti tempat itu seperti pagar gaib. Tapi begitu Gus Ikdam menginjakkan kaki di perbatasan bukit, kabut itu mendadak terbelah, membuka jalan seperti takut akan kehadiran sosok pembawa cahaya. Para jin penjaga Ki Sarwo meraung di alam tak terlihat, tapi tak satu pun berani menampakkan diri. Ki Sarwo sedang duduk di atas singgasana kayu hitam, tubuhnya dibalut jubah merah darah. Matanya menyala seperti bara, menatap tajam ke arah tamu yang datang tanpa undangan. "Jadi, kaulah yang disebut-sebut akan menjadi penantangku." Hanya seorang pemuda berwajah teduh dengan sorban dan senyum. Suaranya berat, bergema di dinding-dinding ruangan seperti teriakan dari jurang neraka. Namun Gus Ikdam hanya tersenyum, langkahnya tenang.
Ia menatap Kisarwo tanpa gentar. Aku bukan datang untuk menantangmu, Kisarwo. Aku datang untuk mengingatkanmu, bahwa kau sudah terlalu jauh dari jalannya. Kekuatanmu bukan dari Allah, dan kau tahu itu, ucapnya dengan suara halus tapi tegas, menembus dada seperti tombak yang tidak berdarah tapi mematikan. Kisarwo tertawa keras, tawanya mengguncang ruangan. Allah, aku sudah lebih dari itu, anak muda. Aku tidak butuh Tuhan untuk menguasai dunia. Lihat desa itu, mereka tunduk padaku. Mereka berdoa padaku. Aku Tuhan di sini, raungnya sambil menghantam lantai dengan tongkatnya. Seketika api hitam menyala di sekeliling ruangan, bayangan-bayangan hitam beterbangan seperti kelelawar raksasa yang marah. Namun Gus Ikdam tetap diam. Ia menunduk sejenak, lalu membuka Al-Quran kecil di tangannya dan mulai membaca surat Al-Furqan ayat 43, apakah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Suara itu meredam api, bayangan hitam itu berhenti beterbangan. Kisarwo mendadak terdiam, seolah ada luka lama yang disentuh. Wajahnya menegang, matanya mulai berkedip cepat, marah sekaligus takut. Berhenti membaca itu, berhenti, teriak Kisarwo. Tapi Gus Ikdam melanjutkan, membaca ayat demi ayat, suaranya lembut namun kuat, seperti dentingan pedang yang tak terlihat. Langit di atas bukit mulai bergemuruh, dan angin besar menyapu padepokan. Patung-patung kayu yang dipuja para pengikut Kisarwo pecah satu persatu, seolah tak kuat mendengar ayat suci itu dibacakan di tempat penuh kesyirikan. Kisarwo terdorong ke belakang, wajahnya mulai memucat. Cukup, jika kau tak mau mundur, maka aku akan menunjukkan padamu kekuatanku yang sejati. Jangan kira ayat-ayatmu bisa menyelamatkanmu dari murka gelapku, katanya sambil menggenggam pusaka di tangan kanan. Dan saat tongkat itu diangkat ke langit, kilat menyambar dengan keras, menandakan awal dari benturan kekuatan yang tak biasa, antara doa dan sihir, antara cahaya dan kegelapan. Langit di atas bukit Sumberjati menghitam seperti tumpahan tinta, tak ada cahaya bintang, tak ada rembulan. Semua tertutup oleh gulungan awan pekat. Di tengah padepokan, pusaka Kisarwo bergetar di tangannya, mengisap hawa gelap dari sekeliling. Dari dalam tanah, suara rintihan dan jeritan menggema, seperti arwah-arwah yang dipaksa bangkit demi memenuhi sumpah sihir hitam. Wajah Kisarwo kini bukan lagi wajah manusia, tapi seperti topeng iblis, keras, dingin, dan penuh murka. Gus Ikdam berdiri tegak di tengah amukan energi hitam itu, tubuhnya tetap tenang, namun tasbih di tangannya bergetar. Matanya terpejam, dan mulutnya mulai melantunkan ayat-ayat ruqyah dengan penuh kehusyukan. Suaranya lirih tapi menggema ke setiap sudut ruangan. Bahkan udara menjadi berat, seakan dua dunia, alam manusia dan alam gaib, sedang saling mendorong untuk menelan satu sama lain. Tiba-tiba, dari balik bayangan-bayangan hitam yang menari liar, muncul sosok-sosok menyeramkan, kepala tanpa tubuh, tangan bersayap, dan mata merah menyala. Mereka adalah makhluk-makhluk hasil tumbal manusia yang pernah dikorbankan oleh Kisarwo. Mereka melolong, meraung, dan mengelilingi Gus Ikdam, mencoba menerkamnya. Namun saat langkah pertama mereka mendekat, lantunan doa Gus Ikdam berubah menjadi ledakan cahaya. Mereka menjerit kesakitan, tubuh mereka hangus terbakar tanpa api. Kisarwo melompat dari singgasananya, menggenggam pusaka dengan dua tangan dan menghantamkan tongkat itu ke tanah. Tanah pun terbelah, membentuk jurang kecil yang menganga lebar di antara mereka. Aku tidak butuh pengikut, aku hanya butuh ketakutan. Karena ketakutan adalah kekuasaan, serunya keras, suaranya bergema sampai ke lembah desa. Para warga yang tengah berkumpul di masjid merasakan gempa kecil dan suara gaib yang membuat mereka menggigil. Namun Gus Ikdam hanya menatapnya dengan belas kasihan. Engkau bukan Tuhan, Kisarwo. Kau hanya orang yang kesepian, yang terlalu mencintai kuasa hingga melupakan asal-muasal jiwamu. Engkau telah melupakan cahaya yang dulu pernah kau miliki, ucapnya, dan perlahan, ia menurunkan tongkat kayu miliknya ke tanah, memancarkan sinar putih hangat yang perlahan menutup jurang gelap itu. Kisarwo tersentak, matanya melebar. Ia tidak pernah menyangka, di balik kekuatan Gus Ikdam, bukan hanya ada doa dan ayat suci, tapi juga kasih sayang dan pemahaman. Kata-kata itu menembus pertahanannya lebih dalam dari sihir apapun. Sesuatu dalam dirinya goyah. Namun sebelum ia bisa menyadari lebih jauh, makhluk-makhluk gaib yang ia pelihara mulai memberontak. Mereka tidak mau kembali ke tempat asal, mereka ingin menelan tubuh tuannya sendiri. Gus Ikdam membaca ayat ke-51 dari surah Yasin, dan ditiuplah sangkakala,
maka tiba-tiba mereka keluar dari kuburnya menuju kepada Tuhan mereka. Tiba-tiba waktu seolah berhenti. Semua makhluk itu membeku di tempat, dan cahaya dari langit, meski hanya sesaat, menembus awan, menyinari padepokan itu. Cahaya itu seperti menengahi dunia dan akhirat. Seolah Allah sendiri mengingatkan bahwa malam ini adalah batas antara tobat dan kehancuran. Di tengah dua dunia yang berselisih, Gus Ikdam berdiri seperti jembatan antara langit dan bumi. Dan malam itu, seluruh semesta menjadi saksi bahwa tidak ada kegelapan yang tak bisa dikalahkan, selama masih ada satu hati yang istiqomah dalam cahayanya. Udara di sekitar padepokan mulai menipis, seperti kehidupan yang perlahan dicabut dari bumi. Ki Sarwo terduduk di lantai, tubuhnya gemetar, wajahnya pucat pasi. Cahaya suci yang terpancar dari lantunan ayat Gus Ikdam telah memporak-porandakan pertahanannya. Tapi bukan itu yang membuatnya lemah, melainkan bisikan-bisikan dari masa lalu yang kini mengerubungi pikirannya. Wajah-wajah yang dulu ia korbankan dalam ritual gelapnya kini hadir satu persatu, menatapnya tanpa kata, namun dengan mata penuh luka. Di antara mereka, muncul sosok perempuan tua yang tubuhnya kurus kering. Matanya kosong, tangannya gemetar. Ki Sarwo mengenalnya, itu ibunya. Perempuan yang dulu ia tumbalkan demi mendapatkan kekuatan awalnya. Ia mengira bayangan itu hanya halusinasi. Tapi ketika perempuan itu melangkah mendekat dan menyentuh bahunya, tubuh Ki Sarwo langsung menjerit. Bukan karena sakit fisik, tapi karena jiwanya terkoyak oleh rasa bersalah yang selama ini ia pendam jauh di dalam. Aku melakukan ini semua, demi tak dihina lagi, demi dihormati, demi tidak dianggap hina oleh mereka, gumam Ki Sarwo pelan, matanya berkaca-kaca. Ia memeluk lututnya sendiri seperti anak kecil yang kehilangan pegangan. Tapi Gus Ikdam tidak menimpali dengan amarah. Ia hanya duduk perlahan di hadapan lelaki tua itu, menatapnya dalam-dalam. Dan berapa nyawa yang telah kau korbankan demi harga dirimu itu, Ki Sarwo? Tanyanya lirih, namun bagaikan guntur yang menghantam dada. Ki Sarwo menangis. Tangis itu bukan sekadar penyesalan, tapi juga ketakutan. Karena ia tahu, di balik kekuatannya selama ini, ada harga yang belum dibayar lunas. Jeritan-jeritan korban tumbalnya mulai memanggilnya, dan kini, tanpa kekuatan gaib yang selama ini melindunginya, ia hanyalah manusia biasa yang terjerat utang spiritual tak terbayar. Ia mulai memukul-mukul dadanya sendiri, berteriak, "Aku tidak mau mati dalam keadaan seperti ini. Tidak, aku Tuhan, aku." Gus Ikdam bangkit, lalu mengangkat tangannya ke langit. "Ya Allah, jika Engkau masih memberinya waktu untuk taubat, beri dia petunjuk. Tapi jika tidak, biarkan hukum-Mu berlaku atas semua kebatilan yang dia lakukan," ucapnya dengan penuh pengharapan. Tiba-tiba langit kembali bergemuruh, dan dari celah awan, kilat menyambar tiang utama padepokan. Bangunan itu bergetar, batu-batunya mulai runtuh sedikit demi sedikit, seperti bumi menolak keberadaan tempat itu lebih lama. Ki Sarwo mencoba melarikan diri, tapi kakinya lumpuh. Ia merangkak, memohon kepada siapa saja yang bisa menyelamatkannya. "Ikdam, tolong aku, jangan biarkan mereka menjemputku." Suaranya bukan lagi suara seorang dukun sakti, tapi suara seorang manusia tua, ketakutan, yang sadar bahwa akhir hidupnya mungkin lebih mengerikan dari kematiannya sendiri. Gus Ikdam hanya menatapnya dengan iba. Taubat bukan pada lidah, tapi pada hati, Ki Sarwo. Saat itulah, makhluk-makhluk hitam yang tadi dibekukan oleh ayat suci mulai mengerang kembali. Namun kini mereka tak menyerang Gus Ikdam. Mereka perlahan mengitari Ki Sarwo, menatapnya seperti Algojo menatap pesakitan. Mereka tidak akan menyentuhnya, kecuali jika Ki Sarwo benar-benar menolak untuk bertobat. Ini adalah malam penentuan, apakah ia akan kembali pada Allah, atau ditelan oleh kegelapan yang dulu ia pelihara sendiri. Dan malam itu, di bawah langit yang masih kelam, Gus Ikdam berdiri sebagai saksi atas pertarungan terakhir dalam diri seorang dukun tua. Bukan lagi pertarungan ilmu, tapi pertarungan antara pengakuan dan kesombongan. Dunia diam menanti, akankah Ki Sarwo bersujud, atau dikubur bersama dosa-dosa yang selama ini ia pertuhankan. Ki Sarwo terduduk di tanah yang mulai retak. Tangannya menggenggam tanah dengan gemetar, seolah mencari pijakan yang tidak akan mengkhianatinya. Wajah-wajah arwah yang dulu ia tumbalkan kini berdiri di sekelilingnya, diam tanpa suara. Mereka tidak memaki, tidak menyerang, hanya menatap, dan justru itulah yang paling menyiksa. Tatapan mereka adalah cermin dosa yang selama ini ia tolak untuk lihat. Nafasnya terengah,
Matanya nanar, dan dalam benaknya hanya satu tanya yang bergema, apakah masih ada ampunan untukku? Gus Ikdam masih berdiri beberapa langkah darinya, diam, tidak mendekat, tidak pula pergi. Ia memberi ruang bagi lelaki tua itu untuk memilih sendiri jalannya. Langit kini perlahan meredupkan petir, dan hanya ada angin malam yang menggugurkan daun-daun kering di sekitar padepokan. Di tengah semua kebisuan itu, suara Kisarwo terdengar lirih. Apa yang harus kulakukan jika aku ingin pulang? Gus Ikdam menunduk, kemudian mendekat dan duduk di sampingnya. Bukan aku yang kau harus tanyai, Kisarwo, tapi hatimu. Apakah kau sungguh menyesal, atau hanya takut pada balasan? Ucapnya lembut, tapi menusuk. Kisarwo terdiam lama, sebelum akhirnya ia menggigil, seperti tubuhnya memberontak dari dalam. Ia lalu menjatuhkan wajahnya ke tanah, menciumi debu dan pasir, dan untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, ia bersujud. Bukan kepada jin, bukan kepada pusaka, tapi kepada Allah yang selama ini ia ingkari. Tangisnya pecah, menggema ke seantero bukit. Sujud itu bukan sekadar ritual, tapi pengakuan total bahwa ia bukan siapa-siapa. Lidahnya mulai terbata mengucapkan kalimat syahadat, meski tidak lancar, meski tubuhnya terus diguncang rasa takut. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, ucapnya dengan suara parau. Cahaya samar turun dari langit, bukan kilat, bukan api, tapi sinar damai yang memeluk tubuh Renta itu seperti pelukan terakhir seorang ibu pada anaknya yang kembali setelah lama hilang. Saat ia selesai bersyahadat, tubuhnya terkulai, bukan karena makhluk gaib, bukan pula karena azab, melainkan karena jiwanya telah lelah menanggung dosa bertahun-tahun. Gus Ikdam menyambut tubuh itu dan membaringkannya perlahan. Senyum kecil menghiasi wajah Kisarwo. Terima kasih, Ikdam, kau datang bukan untuk membunuhku, tapi untuk menghidupkanku kembali, bisiknya, sebelum matanya tertutup untuk selamanya. Makhluk-makhluk gaib yang mengelilinginya perlahan memudar, satu persatu, seperti bayangan yang tak lagi memiliki alasan untuk menetap. Jeritannya menghilang, kabut menguap, dan langit kembali cerah. Padepokan itu kini hening. Tidak ada lagi suara sihir, tidak ada lagi raungan gaib. Hanya gema kalimat tauhid yang baru saja diucapkan seorang dukun tua sebelum ajal. Gus Ikdam menatap tubuh Kisarwo yang terbaring tenang. Ia mengambil sorban putihnya, lalu menutupkan ke wajah sang dukun. Allah Maha menerima taubat, bahkan dari hamba yang paling jauh sekalipun, ucapnya pelan. Malam itu, bukan kemenangan yang dirayakan Gus Ikdam, melainkan kembalinya satu jiwa dari kegelapan. Dan di bukit sunyi itu, dunia menyaksikan bahwa cahaya tak pernah datang untuk membakar, tapi untuk membimbing yang tersesat kembali pulang. Kabar wafatnya Kisarwo menyebar seperti api di tengah ilalang kering. Namun bukan kematiannya yang membuat geger para pengikutnya, melainkan kenyataan bahwa sang guru besar, dukun terkuat, penguasa gaib di wilayah selatan, telah bertobat dan bersyahadat sebelum menghembuskan nafas terakhir. Bagi para pengikut, fanatik yang telah bersumpah pada darah dan kegelapan, itu adalah pengkhianatan tertinggi. Mereka tidak percaya sang guru bisa dijinakkan oleh satu orang bernama Gus Ikdam. Maka, dalam gelapnya malam, rapat rahasia digelar di lembah bawah Padepokan Hitam, tempat para murid paling radikal berkumpul. Gus Ikdam telah mencemarkan kehormatan guru kita. Ia menghapus seluruh warisan kekuatan yang telah kita bangun bertahun-tahun. Seru Ranu Jagal, murid tertua Kisarwo, matanya merah penuh dendam. Ia menamparkan tanah dengan cambuk naga hitam warisan gurunya. Di sekelilingnya, belasan pengikut mengenakan jubah hitam, wajah-wajah mereka dipenuhi tato mantra darah. Mereka telah bersumpah, malam ini mereka akan menyerang. Tidak untuk mencari keadilan, tapi balas dendam. Gus Ikdam sendiri saat itu masih berada di atas bukit. Ia baru saja memakamkan jenazah Kisarwo dengan cara yang layak, ditemani para warga dan tokoh agama yang telah datang. Wajahnya lelah, tapi tenang. Ia tahu, setiap cahaya yang menembus gelap, akan mengundang bayangan baru yang lebih pekat. Dan benar saja, saat angin berubah arah, ia mencium bau darah dan kemenyan terbakar dari arah utara, tanda bahwa para pengikut dukun telah bersiap melawan. Malam pun turun dengan murka. Kilatan petir muncul tanpa suara, angin membawa bisikan aneh dari balik pepohonan. Tiba-tiba, dari lereng bawah, suara gong besar dipukul 3 kali. Itu adalah tanda peperangan gaib. Dari balik kabut, siluet-siluet manusia berlarian mendaki bukit, membawa tombak, jampi, pusaka, dan dendam. Mereka mengerang,
Sebagian tubuh mereka telah dipenuhi jin peliharaan, menjadikan mereka seperti binatang buas haus darah. Gus Ikdam berdiri tegak, menggenggam tasbihnya lebih erat. Wahai orang-orang yang tertutup hatinya, apakah kalian hendak membalas cahaya dengan gelap? Kebenaran dengan kebencian, seru Gus Ikdam lantang, suaranya bergema menembus badai. Namun mereka tidak peduli, satu persatu menyerang, mencoba menghancurkan tubuhnya dengan pusaka dan mantra. Tapi setiap ayat yang keluar dari mulut Gus Ikdam menjadi tameng tak kasat mata. Mereka terpental, terbakar, dan meronta seperti binatang terbakar api. Ranu Jagal tak tinggal diam. Ia menghantam tanah dengan cambuk pusaka, dan dari dalam bumi, muncul ular-ular hitam bersisik besi. Mereka merayap cepat, mengincar kaki Gus Ikdam. Tapi sekali lagi, kekuatan zikir Gus Ikdam lebih dari cukup untuk membuat semua itu meleleh seperti lilin disiram air. Cahaya keimanan bukan cuma menyinari, tapi juga membakar kegelapan hingga ke akar-akarnya. Namun Ranu Jagal tidak mundur. Ia berteriak keras, lalu merobek dadanya sendiri, memperlihatkan tulisan-tulisan kutukan yang ia tanamkan di tubuhnya sejak remaja. Kalau kau bisa menyadarkan guruku, kau tidak akan bisa menyadarkanku. Aku lahir dari darah, dan aku akan mati dalam darah. Raungnya, tubuhnya mulai berubah, membesar, matanya menyala, dan angin di sekelilingnya berubah menjadi pusaran hitam. Ia memanggil entitas kuno terakhir yang tersisa dari ajaran Kisarwo. Gus Ikdam tahu, pertempuran belum selesai. Kisarwo telah berpulang dengan damai, tapi dosa dan warisan kelamnya masih hidup di hati murid-muridnya. Dan malam itu, di tengah cahaya dan kegelapan yang kembali bertarung, satu hal menjadi jelas, bukan hanya ilmu yang diwariskan seorang guru, tapi juga pilihan hidup. Dan sekarang, Gus Ikdam harus menghadapi pilihan-pilihan murid Kisarwo yang masih keras kepala menolak cahaya. Langit pecah, petir menyambar berkali-kali, seolah alam pun ngeri melihat makhluk yang baru saja dilahirkan dari tubuh Ranu Jagal. Sosok itu bukan lagi manusia. Kulitnya berubah hitam seperti arang terbakar, matanya merah menyala, dan sepasang tanduk melengkung tumbuh di kepalanya. Nafasnya bagai uap belerang, panas dan menyengat. Ia telah sepenuhnya merelakan jiwanya dirasuki entitas kuno bernama Wahzarul, makhluk yang konon ditakuti bahkan oleh bangsa jin sendiri. Gus Ikdam berdiri tegak, meski tanah di bawahnya mulai retak-retak akibat tekanan kekuatan gelap itu. Ia menarik napas dalam, mengangkat kedua tangannya, lalu mulai melantunkan ayat-ayat suci dengan suara bergetar namun penuh keyakinan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, setiap lantunan menebar cahaya putih yang membungkus tubuhnya, membentengi dirinya dari serangan hawa panas yang keluar dari tubuh Ranu Jagal. Kau menghancurkan segalanya, guruku, ilmu kami, pengabdian kami. Raung makhluk itu sambil menghantamkan tinjunya ke tanah, menciptakan gelombang energi yang membuat pepohonan tumbang. Namun Gus Ikdam tetap tak bergeming. Ia menatap sosok itu dengan iba, bukan benci. Kau salah paham, aku tidak menghancurkan gurumu, justru aku menyelamatkannya dari kehancuran abadi. Jawabnya, suaranya tetap tenang. Tiba-tiba Ranu Jagal melompat, tubuh besarnya melesat seperti peluru panas, menciptakan ledakan saat kakinya menghantam tanah di depan Gus Ikdam. Tapi sebelum ia sempat menyerang, tasbih di tangan Gus Ikdam menyala terang, membentuk pusaran cahaya yang menyambar tubuh Ranu. Makhluk itu meraung kesakitan, tubuhnya mengepul. Tapi itu belum cukup untuk menghentikannya. Ia masih berdiri, semakin marah, semakin beringas. Melihat itu, Gus Ikdam menutup mata, lalu mulai membaca ayat kursi dengan kehusyukan luar biasa. Udara di sekelilingnya mendadak berubah. Tidak panas, tidak dingin, tapi hening, damai. Bahkan angin pun seperti tunduk mendengar ayat itu. Cahaya dari tubuh Gus Ikdam kian terang, membentuk lingkaran besar di tanah. Ranu Jagal, atau makhluk yang merasukinya, mulai mundur selangkah. Matanya ketakutan. Tidak mungkin, itu ayat yang membakar kami dari dalam. Tapi Gus Ikdam tak berhenti. Ia terus membaca, hingga tubuh makhluk itu mulai melepuh, kulitnya mengelupas, dan sosok jin Wahzarul menjerit keras, terlepas dari tubuh Ranu, terlempar ke udara lalu terbakar di langit oleh cahaya tak kasat mata. Ranu Jagal roboh, tubuhnya terbakar sebagian, namun matanya kini kosong, lalu meneteskan air mata. Gus Ikdam, aku hanya ingin diakui, bisiknya lirih sebelum tubuhnya jatuh tak sadarkan diri. Dengan napas terengah, Gus Ikdam berlutut di tanah. Ia tahu, ini bukan sekadar pertarungan fisik, tapi pertarungan jiwa.
Ia telah menghabiskan sebagian besar tenaganya, tapi satu hal yang membuatnya tenang, tak satu pun dari para pengikut Ki Sarwo yang mampu melawan kebenaran. Mereka yang melihat pertarungan itu dengan mata kepala sendiri kini mulai bersimpuh, menangis, dan satu persatu melepaskan jubah hitam mereka. Malam itu, di tengah reruntuhan dan bekas luka pertempuran, Gus Ikdam berdiri sendirian, menatap langit gelap yang perlahan terang. Pertarungan di ambang neraka telah berakhir. Tapi Gus Ikdam tahu, peperangan melawan kesesatan tak pernah benar-benar usai. Yang berubah hanyalah bentuk dan wajahnya. Namun selagi masih ada keyakinan, cahaya akan selalu punya alasan untuk bersinar. Fajar menyingsing pelan-pelan, menyapu kabut pekat yang semalaman menyelimuti bukit sunyi tempat pertarungan besar itu terjadi. Di tengah reruntuhan dan tanah yang menghitam bekas pertempuran, Ranu Jagal masih terbaring tak sadarkan diri. Para mantan pengikut Ki Sarwo kini duduk bersila di sekitar Gus Ikdam, wajah mereka dipenuhi rasa malu dan penyesalan. Mereka tidak lagi mengangkat senjata, tidak pula membaca jampi. Hati mereka mulai diguncang oleh sesuatu yang selama ini mereka tinggalkan, kebenaran. Saat matahari mulai hangat menyentuh kulit, Ranu membuka mata. Ia memandang langit, lalu menoleh ke sisi, mendapati dirinya diselimuti sorban putih. Di depannya berdiri Gus Ikdam, yang hanya tersenyum, dan berkata pelan, "Kau sudah cukup tidur, Ranu. Kini waktunya kau bangun, sebagai manusia." Ranu menggigit bibir, tubuhnya gemetar. Tapi bukan karena takut, melainkan karena ingatan masa lalu yang mulai membanjiri pikirannya dengan deras, seolah membuka pintu luka yang selama ini ia kunci rapat. "Guru Sarwo bukan orang jahat di awalnya," gumam Ranu. "Ia dulu menyelamatkanku dari kematian, aku dulu hanya anak kecil yang keluarganya dibakar hidup-hidup karena dituduh menyimpan kitab haram. Aku dibuang ke sungai, tubuh penuh luka, lalu guru menemukanku." Air matanya menetes. "Saat orang-orang agama menjauhi keluargaku, justru guru yang memelukku. Bagaimana aku bisa tidak mengabdi, bagaimana aku bisa menganggapnya salah?" Gus Ikdam mendekat dan duduk di sampingnya. Ia menatap mata Ranu dalam-dalam, lalu berkata dengan tenang, "Kebaikan yang tumbuh dari luka tidak salah. Tapi dendam yang kau pupuk darinya, itulah yang menyesatkanmu. Kau bukan salah karena mencintai gurumu, Ranu. Tapi kau tersesat karena kau mencintai tanpa membedakan antara kasih sayang dan kebencian." Ranu menangis makin keras. Kata-kata itu seperti memukul jiwanya yang telah rapuh. Para pengikut lain yang mendengar kisah itu ikut tertunduk. Ternyata, banyak di antara mereka punya cerita serupa, terluka, disisihkan, lalu menemukan pelarian di bawah sayap Ki Sarwo. Namun mereka tak pernah sadar, bahwa pelarian itu membungkus luka mereka dengan kegelapan. Mereka pikir mereka kuat karena memiliki kekuatan gaib, padahal mereka hanya manusia-manusia yang belum belajar menerima masa lalu. Ranu perlahan bangkit, lalu berlutut di depan Gus Ikdam. "Jika kau ingin menghabisiku sekarang, aku rela. Aku sudah kehilangan semuanya," ujarnya pelan. Tapi Gus Ikdam menggeleng. "Aku bukan datang untuk menghabisimu, Ranu. Justru kau harus hidup, untuk memperbaiki semua yang telah kau rusak." Lalu ia mengangkat tangan Ranu dan menepuknya lembut. "Masih ada jalan pulang, selalu ada jalan pulang." Seketika itu pula suasana berubah menjadi haru. Para mantan murid dukun satu persatu mencium tanah, memohon ampun, dan meminta bimbingan Gus Ikdam. Di tengah kehancuran, justru lahir benih baru, kesadaran. Bukit yang dulunya menjadi tempat persembunyian kegelapan kini mulai bercahaya, bukan karena mantra atau pusaka, tapi karena hati yang mulai terbuka kembali kepada cahaya ilahi. Dan pagi itu, di bawah langit yang kini bersih dari awan gelap, Gus Ikdam menatap jauh ke arah timur. Ia tahu perjuangan belum usai. Di luar sana, masih banyak orang seperti Ranu yang sedang berjalan dalam gelap. Tapi setidaknya, hari ini, satu luka telah disembuhkan. Dan satu jiwa kembali ke jalan yang seharusnya. Matahari sudah tinggi ketika Gus Ikdam mengajak Ranu dan beberapa pengikut lainnya turun dari bukit. Mereka hendak kembali ke desa untuk menyampaikan kabar damai. Namun belum sempat mencapai setengah perjalanan, seekor burung gagak hitam mendarat tepat di depan rombongan, matanya memancarkan cahaya merah. Burung itu bukan biasa, ia pembawa pesan gaib dari dunia hitam. Dari paruhnya, jatuh sehelai kain kafan gosong bertuliskan huruf-huruf kuno Arab melenceng, yang hanya dimengerti para ahli ilmu sihir tua. Ranu pucat seketika, ia mengenali simbol itu. "Itu, lambang Kiai Surmadi," bisiknya gemetar. "Orang yang lebih tua dari Guru Sarwo."
Dulu mereka bersaudara seperguruan, tapi Surmadi memilih jalan yang lebih kejam, ilmu hitam tulen yang haus darah. Bahkan Guru Sarwo pun dulu takut padanya. Gus Ikdam memejamkan mata sejenak. Ia pernah mendengar nama itu, sosok dukun yang konon sudah mati 30 tahun lalu, tapi banyak yang percaya jiwanya masih gentayangan melalui wadah-wadah manusia yang ia tumbali. Tak lama, tanah di sekeliling mereka mendadak berguncang. Akar-akar pohon mencuat, dan dari balik kabut, muncul seorang lelaki renta dengan tongkat hitam dan jubah dari kulit ular. Matanya buta, tapi bibirnya melafalkan mantra dengan fasih. Ikdam, akhirnya aku temukan juga engkau. Si anak muda yang berani menamparkan warisan guruku dengan ayat-ayat Tuhanmu. Suaranya parau namun tajam, menyayat telinga siapapun yang mendengarnya. Gus Ikdam berdiri paling depan. Ia tahu, pertarungan dengan Surmadi bukanlah soal ilmu semata, tapi juga ujian batin. Jika kau datang membawa dendam, pulanglah. Dunia sudah tidak membutuhkan lagi darah dari ilmu sesatmu, ujar Gus Ikdam tenang. Tapi Surmadi tertawa keras. Kau salah, Ikdam. Dunia ini sedang menunggu untuk dipadamkan cahayanya. Dan aku adalah gelap yang tak bisa disucikan. Seketika, langit yang semula cerah berubah menjadi abu-abu pekat. Udara menjadi dingin, napas seperti membeku. Para mantan murid Ki Sarwo merapat di belakang Gus Ikdam, ketakutan kembali merayap di wajah mereka. Ranu menggertakkan giginya. Dia jauh lebih kuat dari apapun yang pernah kami hadapi. Ilmunya bukan lagi hitam, tapi najis. Gus Ikdam tidak menoleh, tapi tangannya mulai menggenggam tasbih, dan hatinya melafalkan doa-doa perlindungan. Surmadi mengangkat tongkatnya tinggi, dan dari ujungnya menyembur asap pekat berbentuk wajah-wajah manusia yang menjerit. Mereka adalah roh-roh tumbal, jiwa-jiwa malang yang ia jadikan bahan bakar ilmunya. Mereka melayang mengitari rombongan Gus Ikdam, menjerit minta tolong sambil memohon ampun. Hati siapapun akan terguncang melihat itu. Tapi Gus Ikdam tetap tegak berdiri. Kau mengira bisa membuatku goyah dengan tangisan jiwa yang kau penjarakan, ucapnya lirih. Justru tangisan mereka itulah yang akan membakar jiwamu. Perjumpaan itu tidak berakhir dengan serangan. Surmadi pergi setelah melempar peringatan, kita akan bertemu di gerbang makam tua Rawasari malam Jumat nanti. Jika kau laki-laki beriman, datanglah sendiri. Aku akan menunggumu dengan 70 jin yang tak pernah tunduk pada Tuhan manapun. Lalu ia lenyap dalam pusaran hitam, meninggalkan bau darah dan kematian. Semua terdiam, tapi di hati Gus Ikdam, satu hal kini jelas, pertarungan yang sesungguhnya baru akan dimulai. Malam Jumat datang lebih cepat dari biasanya. Langit menggantung muram, tanpa bintang, seolah enggan menyaksikan apa yang akan terjadi di bumi. Gus Ikdam duduk sendiri di musola kecil di tepi hutan Rawasari, menyendiri dalam tafakur yang dalam. Di hadapannya terbuka lembaran-lembaran kuno kitab warisan Mbah Murobi, gurunya. Kitab itu tak lagi ia sentuh bertahun-tahun, karena hanya dibuka jika dunia benar-benar membutuhkan pertahanan dari kekuatan paling kelam. Malam ini, malam itu tiba. Ranu dan beberapa mantan pengikut Sarwo memohon untuk ikut. Biarkan kami menebus dosa kami dengan berdiri di belakangmu, Gus, kata mereka. Tapi Gus Ikdam hanya menggeleng. Pertarungan ini bukan untuk kalian. Ini bukan sekadar adu kekuatan, tapi benturan takdir yang telah disuratkan jauh sebelum kalian lahir. Doakan aku, itu lebih dari cukup. Ia lalu mengenakan sorban putihnya, menggenggam tasbih pusaka kayu stigi pemberian almarhum gurunya, dan melangkah sendiri ke dalam kegelapan. Makam Rawasari tak seperti makam biasa. Letaknya tersembunyi di lembah berkabut, ditutup pohon-pohon keramat dan dijaga makhluk halus dari zaman Majapahit. Gus Ikdam menuruni anak tangga batu yang licin, tubuhnya diterpa angin yang membawa bau amis dan dupa busuk. Di bawah sana, sebuah gapura hitam menyambutnya. Tertulis di atasnya dalam huruf Jawa kuno, Kanggo sing lali, melebu ora bisa muli, bagi yang lalai, masuk berarti tak bisa kembali. Ketika Gus Ikdam melangkah masuk, api-api kecil menyala dari lilin darah yang ditancapkan mengelilingi altar tua. Di tengah altar itu berdiri Surmadi, kini mengenakan jubah berlapis kain kafan, di pundaknya bertengger dua makhluk mirip bayi yang menangis tanpa suara, jin tumbal hasil pesugihan 70 tahun lalu. Akhirnya, kau datang, wahai cahaya terakhir, ejeknya. Tapi Gus Ikdam hanya menunduk dan membacakan surah Al-Fat, suaranya tenang, namun menggema ke seluruh ruang dimensi gelap itu. Tiba-tiba tanah bergetar,
70 jin yang disebut-sebut Surmadi mulai bermunculan, menyeruak dari lubang-lubang tanah, dari batu nisan, dari bayangan. Mereka tidak berbentuk seperti manusia, melainkan gumpalan asap dan api, dengan wajah menjerit dan tubuh dipenuhi duri. Mereka mengepung Gus Ikdam dari segala arah. Namun Gus Ikdam tetap diam, hanya menutup mata dan menggenggam tasbihnya erat. Satu lafaz kalimat, La ilaha illallah, meluncur dari bibirnya, dan bumi berguncang lebih dahsyat dari sebelumnya. Cahaya dari tubuh Gus Ikdam membesar, membentuk perisai putih yang menghalau para jin yang mendekat. Mereka menjerit, tubuh mereka mencair seperti lilin terbakar. Surmadi mulai panik, tapi ia segera menghunus keris pusaka yang konon terbuat dari tulang manusia suci yang dibunuh secara ritual. Dengan ini aku menumpahkan darah para wali, dan kau akan jadi yang terakhir. Ia melompat menerjang Gus Ikdam, mengayunkan keris itu dengan tenaga iblis. Pertarungan pun pecah. Tubuh Gus Ikdam dan Surmadi saling bertubrukan, cahaya dan kegelapan bertabrakan di ruang sempit pemakaman itu. Setiap ayat yang dibaca Gus Ikdam membuat makhluk-makhluk hitam menjerit, sementara setiap mantra Surmadi menggoyangkan bumi. Namun dalam hatinya, Gus Ikdam sadar, bukan ilmu yang akan menentukan siapa pemenangnya malam ini, tapi siapa yang paling teguh dalam keyakinan. Tubuh Gus Ikdam terpental ke dinding makam tua, darah mengalir dari pelipisnya. Keris Surmadi memang bukan senjata biasa, ia menyimpan ratusan jiwa yang disiksa hingga mati. Setiap goresannya bukan hanya luka fisik, tapi juga serangan langsung ke jiwa. Namun Gus Ikdam bangkit perlahan, menggenggam tasbihnya yang sebagian manik-maniknya sudah retak. Aku tidak datang untuk menang, bisiknya lirih, aku datang untuk menyucikan. Surmadi tertawa bengis. Kau pikir imanmu cukup untuk mengalahkan 70 jin yang hidup dari darah suci? Ia menancapkan tongkatnya ke tanah, dan dari dasar bumi menyembur api hitam yang membentuk wajah-wajah manusia yang menjerit kesakitan. Wajah-wajah itu, wajah anak-anak kecil, wanita hamil, orang tua, mereka semua adalah korban tumbal Surmadi selama puluhan tahun. Inilah kekuatan sejatiku, Ikdam. Kegelapan yang terlahir dari putus asa dan kesakitan. Tapi Gus Ikdam justru menangis melihatnya. Bukan karena takut, tapi karena luka kemanusiaan yang terlalu dalam. Ia berlutut dan menengadah, lalu berseru, Ya Allah, jika malam ini adalah malam di mana nyawaku jadi tumbal demi menyelamatkan mereka, maka ambillah. Tapi jangan biarkan satupun ruh di hadapanku ini terus menjadi bahan bakar iblis. Tubuhnya memancar cahaya emas yang perlahan membentuk kubah perlindungan di sekeliling roh-roh itu. Mereka menangis, lalu satu persatu mulai memudar, kembali ke alam yang seharusnya. Surmadi berteriak panik, tidak, jangan bawa mereka pergi, mereka milikku, aku sudah beri darahku, mataku, jiwaku untuk kekuatan ini. Ia melesat ke arah Gus Ikdam dengan keris di tangan, siap menancapkannya ke jantung sang wali muda. Tapi di detik itu, Gus Ikdam menatap langsung ke matanya, tatapan yang berisi kepasrahan, cinta, dan keteguhan. Aku tidak akan melawanmu, Surmadi. Karena kau sudah kalah sejak kau tak percaya lagi pada kasih Tuhan. Keris itu melesat, menembus tubuh Gus Ikdam. Tapi tak ada darah yang muncrat. Yang ada hanya cahaya putih yang membungkus tubuhnya, menelan luka dan rasa sakit. Surmadi terpental, tubuhnya terbakar. Cahaya suci itu. Ia meronta, menjerit, tapi cahaya itu terus melahap tubuhnya, memusnahkan setiap ikatan sihir, mantra, dan perjanjian setan yang ia simpan. Dan di saat terakhir, Surmadi memekik, ampun. Sebelum tubuhnya meledak menjadi abu yang ditiup angin malam. Sunyi, tidak ada suara selain helaan napas berat Gus Ikdam. Ia tersungkur, tubuhnya gemetar. Tapi matanya tetap terbuka, menatap langit yang kini perlahan mulai jernih. Satu bintang muncul menggantung di atas makam Rawasari. Ia tahu, perjuangannya belum selesai. Tapi malam ini, kegelapan yang telah lama menguasai satu sudut bumi, telah musnah. Dari balik pepohonan, Ranu dan para mantan murid Sarwo yang mengintai dari jauh berlari mendekat. Mereka mendapati Gus Ikdam dalam kondisi lemah, tapi dengan senyum damai. Tuhan, tak pernah butuh kita menang, ucap Gus Ikdam pelan. Tuhan hanya ingin kita tetap teguh. Pagi datang dengan hening yang sakral. Langit di atas makam Rawasari yang semalam kelam kini dipenuhi cahaya jingga keemasan, seolah menyambut dunia yang baru saja dibersihkan dari noda hitam berpuluh tahun lamanya. Gus Ikdam duduk di atas batu nisan tua, tubuhnya lemah, jubahnya compang-camping,
tapi wajahnya bersinar dengan ketenangan yang hanya dimiliki oleh mereka yang telah menatap maut dan kembali dengan iman yang lebih utuh. Di sekitarnya, rerumputan yang semula mati kini mulai tumbuh kembali, dan aroma wangi dari bunga liar perlahan menggantikan bau dupa dan darah. Ranu berlutut di hadapan Gus Ikdam, air matanya tak tertahan. "Maafkan kami, Gus. Kami semua sudah terlalu lama buta. Kami memilih tunduk pada rasa takut daripada keyakinan." Gus Ikdam mengangkat tangannya, menyentuh kepala Ranu, dan tersenyum tipis. "Tidak ada yang lebih mulia dari orang yang berani kembali ke jalan cahaya. Bangkitlah, kita semua punya tanggung jawab, bukan pada masa lalu, tapi pada masa depan." Berita tumbangnya Surmadi menyebar seperti kilat. Desa-desa yang sebelumnya dikuasai oleh bayang-bayang ilmu hitam mulai menggeliat hidup. Warga kembali ke ladang, anak-anak kembali bermain di lapangan, dan musola-musola yang dulunya sunyi mulai ramai oleh lantunan azan dan zikir. Tapi tak semua luka bisa sembuh secepat itu. Banyak yang masih dibayangi ketakutan, trauma, dan rasa kehilangan. Gus Ikdam memutuskan untuk tinggal sementara di daerah Rawasari, membimbing warga, menyembuhkan mereka tidak hanya secara jasmani, tetapi juga rohani. Pada suatu malam, Gus Ikdam berdiri di atas bukit tersumpah, tempat di mana dulunya Surmadi dan para dukun hitam biasa melakukan ritual. Ia membawa tongkat kayu biasa dan menggambar garis besar di atas tanah, lalu menanam sebatang pohon kecil di tengah-tengahnya. Dulu tanah ini saksi atas kesombongan manusia yang mengira dirinya bisa menjadi Tuhan. Tapi hari ini, aku ingin menjadi